Jadi ini memang hitohnya dalam kontestasi pilkada ya memang kita harus melakukan komunikasi politik dan meminta dukungan kepada semua pihak. Justru aneh Pak Karni, kalau misalnya kita udah merasa jumawa karena kita udah dapat dukungan satu partai atau dua partai, cukup kursi, lalu kita malah nggak mau mendapatkan dukungan dari partai lain. Memaksakan Kim berdiri sampai tingkat kabupaten itu nggak masuk di akal. Bisa terjadi, bisa. Kalau misalnya dibilang siapa yang belum move on, yang masih menggunakan istilah itu yang belum move on. Kemudian apa yang terjadi di rakyat dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan. Misalnya lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wanti Pres, merubah undang-undang TNI Polri. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, ya, pada waktu undang-undang ini dibuat, partai paling besar itu adalah PDI Perjuangan. Kalau yang menang Pilpres 2024 ini adalah misalnya ya Ganjar Pranowo. Ganjar tuh koalisinya apa namanya sih? Indonesia Maju. Apa? Apa Bang Adian nama koalisi Mas Ganjar? Abang jangan lupa baru selesai Bang. Itulah lupa kita. Memang susah kalau mengingat yang kalah itu agak susah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pilkada DKI Jakarta semakin ramai dibahas. Bagaimana serunya perdebatan antara politisi dan juga pengamat. Mari kita simak bersama. Let's go. Jadi bagi kami dalam proses politik seperti sekarang ini, jangankan orang yang memang mohon maaf ya, sampai masyarakat, komunitas-komunitas disabilitas segala macam pun kita bangun komunikasi. Jadi ini memang hitohnya dalam kontestasi pilkada ya memang kita harus melakukan komunikasi politik dan meminta dukungan kepada semua pihak. Baik itu partai politik, baik itu ulama, baik itu tokoh-tokoh masyarakat, baik itu agamawan, baik Katolik, Protestan. Jadi saya pikir ini adalah sebuah praktek politik yang wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Justru aneh Pak Karni, kalau misalnya kita udah merasa jumawa, karena kita udah dapat dukungan satu partai atau dua partai, cukup kursi, lalu kita malah nggak mau mendapatkan dukungan dari partai lain. Itu saya malah jadi tanda tanya tuh. Artinya apa? Ini adalah sebagai bagian dari sebuah praktek politik yang wajar dan natural alami. Itu saja Pak Karni. Jadi bukan untuk mengucilkan PDIP? Nggak ada. Ini contoh. Sepengetahuan saya, komunikasi politik baik itu formal maupun non formal, kita dengan PDIP baik-baik aja. Itu satu. Sebagai contoh, kita banyak juga kok koalisi di beberapa daerah. Di contoh misalnya bahkan di Sumut ada juga Golkar, Gerindra koalisi dengan PDIP, di Kalimantan Barat, di Kalteng, di Sulawesi. Artinya ini semua berjalan secara proporsional, disesuaikan dengan kondisi peta dan sosiologi dan demografi di daerahnya masing-masing. Ya kebetulan saja hari ini mungkin kondisinya di DKI Jakarta dan tadi ditarik seakan-akan di Jawa Tengah begitu ya. Ini kan terkesan kan jadinya begitu. Tapi bagi saya ini hal yang ini kok bukan, kalau tadi dibilang bahwa kita tidak berkoalisi dengan PDIP pasti di seluruh Indonesia. Tapi faktanya juga berkoalisi kok gitu. Jadi maksud saya dan banyak juga di beberapa titik yang saya ketahui Gerindra dengan PDIP berkoalisi malah Golkar tidak gitu loh. Jadi ini dinamika yang menurut saya alamiah saja, natural. Yang penting tadi kerangka besarnya memang saya harus sampaikan ke Pak Karni, memang ada semangat itu Pak Karni bahwa momentum pilkada ini ingin kita lakukan sebagai momentum untuk mensinergiskan dan menyamakan frekuensi agar nanti linearitas program-program pemerintah pusat dengan provinsi itu bisa berjalan secara baik. Itu aja Pak Karni. Terima kasih.
Baik, saya ingin tanggapan dari Adian Tupulu. Menanggapi yang mana Bang? Menanggapi beliau ini. Dan ada nyinggung-nyinggung PDIP tadi. Kita nggak merasa tersinggung Bang. Yang disampaikan Maman tadi ada beberapa hal yang menurut saya juga benar ya. Bahwa nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain, kalau mau dipaksakan semuanya seragam itu berarti kita menafikan dinamika lokal. Kita menafikan perbedaan-perbedaan lokal, kita menafikan kepentingan-kepentingan lokal dan problem-problem lokal yang sedang terjadi di tiap daerah yang tidak sama. Memaksakan KIM berdiri sampai tingkat kabupaten itu nggak masuk di akal. Bisa terjadi, bisa. Tapi akan ada banyak dinamika lokal, kearifan lokal, masalah lokal yang harus disingkirkan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan itu. Bahkan sampai tingkat provinsi pun berat sekali itu untuk dilakukan. Nah kalau kita bicara tentang apakah masih ada residu politik pasca Pilpres, ketika istilah KIM masih digunakan, ya istilah itu pun sebenarnya residu politik yang belum selesai. Tetap masih dipertahankan, itu sisa-sisa Pilpres yang belum selesai. Kalau misalnya dibilang siapa yang belum move on, yang masih menggunakan istilah itu yang belum move on. Kita sudah bersepakat untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan yang lain, mereka masih berbicara tentang istilah kerjasama partai yang sebenarnya sudah selesai kontestasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang pilkada ya Bang, saya setuju dengan disebutkan oleh Mas Adi Prayitno. Misalnya kita bicara pilkada DKI, pengangguran meningkat 1000%. 300 sampai 400 ribu pengangguran itu 50%-nya lulusan SMA. Nggak ada calon kepala daerah yang bicara itu. Kemudian apa yang terjadi di rakyat dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan. Misalnya pabrik-pabrik tutup, banyak orang di PHK, harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wantipres, merubah undang-undang TNI Polri, membentuk kembali DPA. Jawaban negara itu tidak menjawab problem rakyat, cuma menjawab problem elit. Nah ini juga menurut saya masalah besar. Bagaimana kemudian terjadi pergeseran luar biasa, rakyat kita tidak paksa untuk mencari tahu tentang pemikiran, gagasan, ide, track record. Tapi semua dipaksa, lihat survei, lihat survei, lihat survei. Loh memangnya merubah banjir Jakarta itu melalui angka survei. Memangnya kemudian mengurangi kemiskinan itu dijawab lewat siapa yang lebih tinggi elektabilitasnya. Tanpa kita harus dengar keberpihakannya, tanpa kita harus dengar programnya, tanpa harus kita periksa track recordnya dan sebagainya. Ada banyak. Nah ini kan masalah baru dalam proses demokrasi kita ya. Bagaimana kemudian rakyat sama-sama digiring untuk sudah. Lu gak usah pikirin soal program, lu gak usah pikirin soal gagasan, lu gak usah pikirkan soal tujuan, yang penting surveinya ini. Yang penting surveinya ini gitu loh. Sadar gak bahwa kita sekarang sedang digiring ke arah sana? Bahwa kemudian rakyat hampir di semua acara di media massa gak pernah lagi kita mendengar para calon pemimpin kita berbicara tentang persoalan rakyat. Bagaimana dengan penggusuran di Jakarta? Bagaimana dengan kasus-kasus tanah di Tanah Merah dan sebagainya tidak pernah selesai. Yang nanti ketika terjadi pilkada akan rame-rame juga ditangani oleh para calon. Nah ini juga kan menurut saya problemnya harus kita kupas ya. Kalau memang acara demi acara termasuk acaranya Bang Karni ini tidak cuma mengejar jumlah penonton tapi secara substansi juga melakukan pendidikan politik buat rakyat. Apalagi misalnya kemarin ada problem lain yang juga mendesak. Bagaimana kemudian teman-teman yang dari Tempo bocor alus tiba-tiba mobilnya dirusak di tengah jalan oleh ya orang yang tidak dikenal gitu loh. Kita bicara pilkada satu sisi sebagai satu mekanisme demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, tapi di sisi lain kekerasan terhadap media luar biasa. Nah, ada nggak kemudian salah satu calon yang katakan kalau saya terpilih nanti tidak akan ada lagi intimidasi di wilayah yang
saya pimpin, ada nggak jaminan terhadap itu? Nggak ada kekerasan lagi, nggak ada penggusuran lagi, kemudian UMR akan naik sekarang, nggak ada lagi. Ada yang apa ya? Ada yang hampa ya dalam proses demokratisasi kita itu. Orang cuma bicara dua hal, surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Udah, isi kepalanya nggak pernah dibedah, isi hatinya nggak pernah dibicarakan. Kalau ini kita biarkan berlarut-larut dan didukung penuh oleh semua teman-teman di media dengan tidak mengorek apa yang dipikirkan oleh para calon, menurut saya kita sedang melangkah dalam jurang yang luar biasa dalamnya, Bang Karni. Kenapa? Semua itu kan dibayar di kemudian hari. Semua itu akan dibayar di kemudian hari. Nah, menurut saya kalau boleh usul ya, yuk setiap acara-acara berbicara tentang pilkada kita mulai mengorek pemikiran, gagasan, apa dan lain-lain. Seperti itulah, biar maju bangsa ini. Begitu Bang Karni. Baik, Tarik napas gitu Bang. dalam sekali. Baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pesan Bang Adian, mudah-mudahan saya nggak panjang nih. Pertama soal pilkada serentak, memang ini feature baru ya dari pilkada kita. Tadi sudah dibahas sebagian oleh Bang Maman. Nah pilkada serentak ini kalau dikembalikan kepada sejarahnya ada dua alasan besar. Kenapa ini dibuat seperti ini oleh teman-teman di DPR ya. Saya mau garis bawahi bahwa yang menyelenggarakan, yang mengatur, membuat undang-undang tentang pilkada serentak ini adalah teman-teman partai politik. Kalau ditanya, ini pilkada serentak nggak bagus. Nah ini adalah kreasi dari teman-teman partai politik. Nah dasar pemikirannya ada dua Bang Karni. Pertama bahwa teman-teman di partai politik merasa selama ini pusing tiap hari ngurusin pilkada. Tiap hari ada pilkada, ya urusan-urusan yang lain merasa terbengkalai. Sehingga kayaknya bagus tuh kalau misalnya dikumpulkan dalam satu fase gitu ya, pilkada serentak lah. Itu pertama. Nah yang kedua bahwa ada keinginan agar ada sinergitas antara kepemimpinan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah. Dan sinergitas itu dimulai pertama-tama adalah dari segi waktu. Di mana pemilu presiden, pemilu legislatif dilaksanakan, terpilih kepemimpinan di tingkat pusat ya, Mas Dede, lalu itu berangkatnya kurang lebih barengan dengan pilkada, dengan kepala daerah. Karena pilkada serentak yang diselenggarakan tidak lama dari pemilu nasional. Itulah kira-kira imajinasi atau cita-cita yang ada di kepala para pembuat undang-undang pada waktu itu. Nah, memang kita tahulah bahwa semua hal di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama dalam dunia gagasan, yang kedua dalam dunia nyata. Apakah yang dicita-citakan atau dibayangkan dalam dunia gagasan itu akan seindah seperti dunia nyata? Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah yang sekarang terjadi pada hari ini. Nah kalau kita kembali ke masa lalu, ya pada waktu undang-undang ini dibuat, partai paling besar itu adalah PDI Perjuangan. Kalau nggak salah ini rancangan ini tahun 2016. Bahkan periode pertamanya Pak Jokowi malah. Ya. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Dilalah tahun 2024 yang menang Pilpres yang menang Pilpres adalah Prabowo Subianto. Dan partai politik yang pada hari ini banyak dicari oleh kandidat di daerah, ini saya dengar ya dari komunikasi dan pergaulan dengan teman-teman yang partai politik yang di daerah, itu salah satunya adalah Partai Gerindra. Kebetulan Partai Gerindra menjadi salah satu dari 3 partai politik terbesar pada hari ini. Nah, hawa Pak Prabowo sebagai presiden itu dan potensi kepemimpinan 5 tahun ke depan berkaitan dengan susunan kabinet, susunan pemerintahan, itu rupanya menimbulkan apa yang disebut oleh Bang Slamet Ginting itu sebagai Prabowo efek itu. Gitu. Sebetulnya saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Slamet Ginting karena pengantar beliau di depan sebetulnya sudah menjelaskan keseluruhan acara ini.
Jadi nggak usah nonton yang lain, dengar Bang Selamat aja udah dapet lah keseluruhan secara ini ya. Makasih pengantarnya Bang Selamat. Jadi kalau tadi dibuat analisa mengenai pilkada di berbagai daerah, maka memang di luar soal elektabilitas, di luar soal program kerja, maka kemudian variabel juga yang sangat menentukan pola-pola koalisi yang terjadi adalah bayangan, harapan, keinginan, atau cita-cita untuk menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan 5 tahun ke depan. Itu saya lihat pada tahun ini menjadi nuansa yang sangat kuat. Berbeda dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden sebelumnya. Tahun 2014, 2019 kita nggak punya pemilu serentak Bang Karni. Sehingga sehingga kaitan antara imajinasi menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak dengan pencalonan kepala daerah itu jaraknya agak jauh. Nah sekarang jaraknya bukan dekat lagi, hampir-hampir satu tarikan nafas. Hampir-hampir satu tarikan nafas. Apalagi ditambahkan oleh ahli metalurgi kita, calon menteri SDM, ya, bahwa ada yang namanya political fatigue. Ini namanya political metalurgi ini. Iya, beliau kan mengatakan terjadi kelelahan di sana sini, terjadi kelelahan politik di kalangan pelaku politik, terjadi kelelahan di para pelaku politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sehingga energi yang tersisa itu kemudian membuat cara berpikir atau cara menghadapi pilkada ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bayangkan tahun 2014 misalnya, pemilu nasional 2014. Pilkadanya ada yang kemudian baru misalnya 2016, 2015 ya. Sorry, waktu itu kan ada pilkada semi serentak ya. Tapi intinya tuh ada jarak lah antara pemilu nasional dengan pilkada. Sehingga asosiasi atau kaitan antara pemilu nasional dengan pilkada itu agak jauh. Jadi poin saya adalah begini, secara keseluruhan Bang Karni, saya melihat yang namanya pilkada 2024 dengan pilkada sebelumnya itu kurang lebih sama aja. Pasti pertama yang dipertimbangkan adalah elektabilitas, karena partai politik ingin menang. Ada gium yang berulang kali saya sampaikan, politicians go where the voters are. Yang ngomong ini bukan sastrawan Bang, bukan politisi, yang ngomong ini adalah ilmu politik, begawan ilmu politik paling terkenal dari mazhab rational choice, namanya William Riker. Bisa dicek itu, si William Riker itu siapa. Jadi ini adalah kajian akademik, statement yang keluar dari kajian akademik yang diambil dari pengalaman di berbagai daerah, di berbagai wilayah di dunia, ya. William Riker, politicians go where the voters are. Jadi mereka mau menang, mereka akan mendukung calon yang ya elektabilitasnya tinggi. Kalau kata Bang Maman itu, ya itu hitohnya tuh seperti itu gitu. Yang kedua, kaitannya dengan dukungan partai politik, karena partai politik menjadi syarat untuk pengajuan calon. Di luar adanya syarat calon perseorangan gitu. Tetapi pada tahun 2024 ini ada satu ciri khasnya, pemilu serentak. Pemilu serentaknya kemudian tidak jauh dari pemilu nasional, dan pemilu nasionalnya yang menang adalah Pak Prabowo. Kalau yang menang Pilpres 2024 ini adalah misalnya ya Ganjar Pranowo, maka peta-peta koalisi yang terjadi pada hari ini tidak akan didominasi oleh Kim. Namanya bukan Kim Plus. Ganjar tuh koalisinya apa namanya sih? Indonesia Maju, apa? Apa Bang Adian nama koalisi Mas Ganjar? Abang jangan lupa baru selesai Bang. Iya boleh, oke. Ya. Ya, koalisinya Mas Ganjar ya. Sebutlah kemarin maju, kemudian ini lupa saya ya. KIB. Itulah lupa kita. Memang susah kalau mengingat yang kalah itu agak susah kita. Iya, Iya, Ganjar Mahfud Plus katakan begitu.
Maka pada hari ini yang akan terjadi itu adalah koalisi yang berpusat kepada Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan akan menjadi leader bagi semua proses yang terjadi gitu. Nah, partai politik yang kalah, misalnya Golkar gitu ya, Gerindra, PAN, Demokrat, termasuk PSI, itu mungkin akan merampat kepada Ganjar. Nah, seandainya lagi yang menang adalah Anies Baswedan, apa nama koalisinya? Perubahan, nah gitu. Itu akan jadi koalisi perubahan plus atau plus-plus gitu. Di mana kemudian semua koalisi yang terjadi di daerah akan berpusat kepada Nasdem dan PKB dan PKS. Yang kemudian akan diikuti oleh partai politik lainnya. Terutama yang paling cepat saya yakin Golkar gitu kan. Gitu. Ya, itulah yang akan terjadi. Nah, ini saya menceritakan hal ini supaya teman-teman bisa melihat konteks dengan lebih jernih, dengan lebih objektif bahwa situasi dan kondisi itu ada variabel-variabel yang lama, ada variabel-variabel yang baru gitu. Dan bagaimana perilaku manusia bisa bersumber dari motivasi pribadi tetapi sebetulnya dibentuk oleh struktur gitu ya. Jadi itu kan teori sosiologinya kan antara agensi dengan structure saling berinteraksi menghasilkan sebuah realita. Nah, itulah kira-kira teori strukturisasinya dari Anthony Giddens. Itu saja Bang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kuliahnya. Emang cuman Rocky Gerung Bang yang bisa kuliah, kita juga bisa kalau. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar. Begitulah pandangan dari dua politisi dan satu pengamat politik. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Silakan tuliskan di kolom komentar. Biar seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.